Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadiatul Kamila ingin memaparkan tentang meningkatkan diskusi tentang moral. Muhammad Takdir Ilahi 2012-182 mengemukakan bahwa moral adalah ajaran-ajaran atau patokan atau kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Terus di sini disimpulkan bahwa peraturan moral adalah suatu tindakan baik atau buruk, suatu perbuatan yang dilakukan manusia mengenai adat istiadat, kelakuan, watak, dan kesopanan. Oleh karena itu, sebagai tugas seorang guru membina peserta didik dengan menanamkan moral Pancasila termasuk di dalam nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada penanaman nilai moralitas di sekolah dasar. Adapun nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang perlu ditanamkan pada jenjang sekolah dasar Paku Soekarno DKK 2001 dalam Nurul Zuriyah 2008 4850. Yang pertama itu ada religius, yang kedua itu ada sosialitas, dan yang ketiga itu ada gender, yang keempat itu ada keadilan, kelima itu ada demokrasi, dan yang keenam itu ada kejujuran, ketujuh itu ada kemandirian, kedelapan ada daya juang, dan yang kesembilan itu ada tanggung jawab, dan yang kesepuluh itu ada penghargaan terhadap lingkungan alam. Di sini ada karakteristik manusia bermoral. Ada 4 nih karakteristik yang diungkapkan oleh Asri Budi Ningsih 2008-73, yaitu yang pertama ada karakteristik siswa berhubungan dengan pemahaman atau penalaran moral, dan yang kedua itu ada karakteristik siswa yang berhubungan dengan kepercayaan eksistensial atau iman, dan yang ketiga itu ada karakteristik siswa berhubungan dengan perasaan moral atau empati, dan yang keempat itu ada karakteristik siswa berhubungan dengan tindakan moral atau peran sosial. Di sini ada perkembangan moral. Luchlock Elizabeth 2007-79 mengungkapkan bahwa pola perkembangan moral dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pola perkembangan moral, dan yang kedua itu ada tahap Piaget dalam perkembangan moral, yang ketiga itu ada tahap Holberg dalam perkembangan moral. Lalu di sini ada hakikat pendidikan moral. Nurul Zuriyah 2008-1922 mengungkapkan bahwa pendidikan moral adalah suatu program pendidikan sekolah dan luar sekolah yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidik. Lalu di sini ada tujuan pendidikan moral. Hamid Darmadi 2008-51 mengungkapkan bahwa tujuan utama pendidikan moral ada penghargaan dan penghormatan manusia sebagai manusia serta memperlakukan manusia sebagai manusia merupakan kewajiban manusiawi setiap manusia. Tujuan pendidikan moral di atas dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk menaati dan mematuhi norma-norma nilai-nilai moral karena hal tersebut sebagai suatu pijakan atau landasan untuk pertimbangan moral dalam menetapkan suatu keputusan setiap orang. Dan terus di sini juga ada pengintegrasian pendidikan moral. Pengintegrasian moral ada 2 macam nih. Yang pertama itu dalam kegiatan rutin dan yang kedua itu ada di sekolah dan di sekolah luar sekolah. Terus cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.